Halo, tes 1, 2, 3. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, mungkin orang sudah boleh memulai dulu ya. Kita sebelum Baik, mulai kita awali sudah. dulu dengan doa dulu. Silakan. Kita awali dengan doa. Kita laksanakan prayer bersama. Let us remember that we are in the holy presence of God. I will continue, oh my God, yeah, to do my action for the love of you. Pray for Pray for us. ya, mungkin dipersilakan ke Baik, terima kasih. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian, para staf, dosen, Unika de La Salle, rekan-rekan para undangan maupun yang spesial kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang di webinar series Fakultas Teknik Unika de La Salle, Kamis 27 Mei tahun 2021, dengan topik kali ini bagaimana mencapai 1 juta US dollar lewat cryptocurrency dan trading forex ya. Jadi memang topik spesial kita adalah mengenai kripto ya. Satu hal yang sementara diminati oleh banyak orang pada saat ini. Nah, sebelum kita memulai, saya perkenalkan dulu untuk pembicara kita. Saya sapa saja dengan Kak Gideon, ya. Kak Gideon Ivan saja, ya, supaya suasana lebih friendly, lebih nyaman, ya. Beliau adalah angkatan tahun 2003 untuk teknik informatika dan memiliki banyak pengalaman di bidang usaha. Ya, beliau Kak Gideon ini punya usaha di bidang pupuk, pernah menggeluti di bidang perkapalan, sementara menggeluti di koperasi, sementara menggeluti, dan juga saat ini sebagai CEO untuk Ricetron ya di bidang kripto dan juga menjadi pemilik perusahaan di berbagai bidang. Ya, saya sapa dulu. Selamat pagi, Kak Gideon. Halo, sudah bisa bergabung? Selamat pagi, sudah mungkin saya search dulu apakah sudah unmute? Ya, oke. Ya, silakan di unmute. Ya, mungkin dari ya, oke, sudah bisa di unmute. Pagi. Iya, oke. Terima kasih sudah bergabung. Jadi kebetulan, jadi ceritanya Kak Gideon ini ada suatu proyek ya dengan salah satu universitas negeri ya di Sulawesi Utara, dan kebetulan kita sempat ketemu ya, jadi bincang-bincang kemudian bagaimana sesama alumni mau berkontribusi kepada fakultas ya dengan cara untuk ikut dalam kegiatan webinar. Dan kebetulan sementara digeluti sekarang adalah kripto, jadi kami mengundang ya Kak Gideon untuk memberikan knowledge maupun tips-tips bagaimana itu cryptocurrency dan trading forex ya. Demikian saya persilakan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bisa jelas ya Pagi. dengan suara saya? Ya. Oke, hari ini saya mau ngobrolin tentang apa sih yang selama ini saya jalankan. Memang sedikit jauh dari bidang studi saya dulu, teknik informatika, tapi paling tidak sedikit banyak teman-teman akan belajar, oh ternyata beberapa ilmu itu juga kepake juga di bagian
trading forex ya, maupun di cryptocurrency. Mungkin saya akan share screen dulu ya. Bentar ya. Teman-teman bisa melihat ini? Halo? Ya, sudah bisa. Ya, sudah bisa. Ya. Bisa melihat ya? Share saya? Bisa ya? Oke. Bagaimana menghasilkan $1 juta lewat cryptocurrency dan trading forex? Jadi sebenarnya saya hanya sharing ya teman-teman, bukan menggurui, tapi ini sebenarnya hal-hal yang sudah saya lakukan gitu dari sejak tahun 2017 ya, kurang lebih 4 tahun sebenarnya. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang masalah cryptocurrency dan forex, kita perlu satu frekuensi dulu nih. Kira-kira menurut teman-teman uang itu apa gitu? Nah, kalau teman-teman masih mendefinisikan bahwa apapun definisinya teman-teman itu yang ada di otaknya teman-teman, uang itu apa sih? Oh, uang itu untuk alat tukar, maka Anda akan memperlakukan apapun itu barang atau jasa sesuai dengan definisi yang Anda ketahui ya. Jadi kalau kamu mau bilang bahwa uang itu alat tukar, maka kamu hanya menukarkan uang sesuai dengan kebutuhanmu gitu. Jadi kapanpun, dimanapun kalian berada, kalian hanya menjadikan uang itu sebagai alat tukar. Tapi jika definisi dari uang itu apa, dan ketika Anda bicara bahwa uang itu adalah komoditas, komoditas itu artinya yang bisa diperdagangkan atau memiliki nilai yang naik turun. Seperti kita ketahui, uang itu secara Indonesia memiliki inflasi, di mana uang itu akan selalu turun setiap tahunnya, inflasinya sebesar 10%. Ya, dulu mungkin dengan 100.000 teman-teman bisa membeli banyak hal ya, beli di pasar itu banyak hal, tapi dengan sekarang 100.000 mungkin sudah mulai membeli hanya beberapa itu ya, beberapa item saja, nggak bisa semuanya. Nah, jika definisi uang itu adalah komoditas, maka kita akan selalu aktif menukarkan uang ini dengan komoditas yang lain yang lebih menguntungkan gitu. Nah, perlu ada satu pertanyaan, mungkin berapa sih uang di dunia? Nah, ada 192 negara yang diakui oleh PBB, maka ada 192 mata uang. Tapi ada 8 negara yang punya mata uang dengan peminat terbesar di dunia ini. Jadi ada 8 negara yang punya mata uang dengan peminat terbesar di dunia ini. Salah satunya adalah US dollar, itu nomor 1, di mana kalau kita melakukan ekspor impor pasti menggunakan US dollar. Yang kedua adalah euro, ya, mata uang kedua yang sangat dipakai oleh banyak negara, yaitu mata uang ini ya, euro. Ada juga pound sterling, ya, GBP, Great Britain pound sterling ya. Ini juga salah satu mata uang yang peminatnya cukup besar di dunia ini ya. Sampai hari ini GBP menjadi mata uang yang paling kuat nilainya di dunia. Ada juga Jepang yen atau yen ya, kita tahu. Nah, ini cukup kuat untuk di Asia. Terus kita juga tahu ada franc Swiss ya, dengan kode resminya adalah CHF.
karena banyak negara juga kayak menabung ya atau menyimpan dana di Swiss. Ada juga Australian dollar, terus ada New Zealand dollar, dan juga yang terakhir adalah Canadian dollar. Jadi ini adalah 8 mata uang terbesar dengan peminat yang paling besar di dunia. Oke. Kalau kita bicara bahwa uang itu adalah komoditas, maka kita harus tahu dulu uang ini bisa ditukar dengan apa gitu. Komoditas apa-apa saja ada di dunia sih. Nah, kita bisa, salah satunya adalah saham ya. Kita bicara saham banyak ya. Ada saham Bank BCA, ada saham Bank BRI, ada saham Unilever. Kalau di Amerika ada saham Apple, ada saham Microsoft dan lain sebagainya. Nah, yang kedua juga indeks saham. Indeks saham itu seperti IHSG ya, indeks saham gabungan. Ada juga Nasdaq, ada juga Dow Jones, ada juga Hang Seng dan seterusnya. Itu adalah komoditas ya teman-teman. Bisa kita tukarkan dengan uang kita. Nah, ada juga logam. Logam itu ada emas, perak, palladium, platinum, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Ada juga minyak dunia. Minyak dunia itu ada US oil ya. Teman-teman mungkin tahu US oil itu WTI, itu minyak paling rendah. Kalau boleh dikatakan itu di bawah premium ya. Kalau kita punya premium, masih hari ini punya premium, itu di bawahnya kualitasnya. Dan yang sering dipakai oleh kita kayak bahan bakar Pertamax dan lain sebagainya itu Yuka Oil atau Brent. Ada juga perkebunan, jadi hasil kebun seperti kokoa, ya, coklat, kopi, gitu ya, gula, cotton, itu salah satu perkebunan. Juga ada yang terbaru adalah yang mungkin teman-teman dengar, cryptocurrency ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada ya Elon Musk kemarin Dogecoin, dan saya juga punya project sendiri namanya Restron Token. Jadi ini komoditas-komoditas yang bisa kita beli atau bisa kita tukarkan dengan uang kita gitu. Nah, juga uang itu sendiri. Jadi kayak kita kalau kita mau membeli US dollar ya kita bisa membeli US dollar di harga misalnya sekarang harganya 14.300, kita beli, nanti ketika harganya lebih tinggi kita bisa jual. Nah, itu tadi komoditas, berarti kita selalu menukarkan uang itu dengan komoditas yang lebih menguntungkan. Nah, ini adalah beberapa contoh komoditas yang menguntungkan di dunia. Oke, uang adalah komoditas dunia. Nah, sekarang jika Anda bisa bayangkan, uang Anda itu ternyata bisa ditukar apa saja ya. Oh, ternyata saya bisa tukar ini dengan apa saja gitu, yang lebih menguntungkan. Sebagai quote yang paling utama adalah, yaitu tadi, kalau kita ngomong komoditas, maka kita harus cari yang lebih menguntungkan. Jangan sampai uang kita ditukar dengan komoditas yang tidak menguntungkan. Nah, kalau menguntungkan, berarti ya harus punya demand yang cukup banyak, gitu ya. Sehingga kata-kata motivator uang bekerja untuk Anda itu memang benar adanya. Memang benar bahwa uang itu bisa bekerja untuk Anda, tapi Anda pun harus punya ilmunya. Ilmunya yaitu Anda ngerti komoditas apa yang lebih menguntungkan dari uang yang Anda pegang hari ini. Tapi jangan buru-buru ya dengan euforia. Saya dapat pengetahuan baru nih, hari ini saya mau buka account, saya mau beli sesuatu gitu di anu. Tapi Anda nggak ngerti dulu ilmunya. Nah, yang penting ilmunya dulu ya. Nah, Anda masih butuh satu skill, namanya skillnya itu adalah manajemen treasury atau skill pengelolaan kekayaan. Nah, bicara tentang treasury management, teman-teman, di bangku pendidikan yang Anda pelajari, itu hanya mengajari tentang bagaimana mengatur waktu. Dalam artian, teman-teman sudah disiplin masuk kelas misalnya, atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, pengaturan waktu ini cukup penting, teman-teman, karena nanti kalau teman-teman di treasury management juga akan mengatur waktu ya, teman-teman. Ini sangat penting sekali. Nah, disiplin, terutama kata kunci yang paling penting adalah disiplin. Disiplin, secara disiplin, ya. Nah, jadi kalau di bangku pendidikan Anda belajar tentang ini. Nah,
Juga Anda mungkin belajar tentang berorganisasi, misalnya seperti BEM, seperti BPM. Ya, itu adalah cara untuk mengatur orang di sekolah, di pendidikan. Nah, Anda juga mendapatkan skill untuk mendapatkan uang kembali, yaitu misalnya menjadi programmer, menjadi pengacara, menjadi arsitek, menjadi kontraktor, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang mungkin mengelola kekayaan, Anda sudah dapat uangnya, terus gimana cara mengelola itu? Nah, itu yang jarang banget disinggung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih, kita akan belajar bagaimana sih cara mengelola kekayaan itu. Jadi bukan hanya kita dapat, terus kita hambur-hamburkan, uang kita habis, besok kerja lagi, dapat lagi. Nah, sedangkan uang itu nggak bisa bekerja untuk kita gitu. Nah, sedangkan kalau kita berpikir bahwa uang itu adalah komoditas, maka uang itu harus kita selalu tukarkan dengan komoditas yang lebih menguntungkan. Sehingga uang itu bisa boleh dikatakan bekerja dalam tanda petik untuk kita. Nah, padahal ini juga skill penting ya. Oke, treasury management ada yang dibagi 6, ada yang dibagi 7. Saya ngambil yang dibagi 7 ya. Ada cash management, ada liquidity management. Jadi ada debt management, ada hutang juga di situ. Ada optimum option utility of fund, ada banking relationship, ada international funding, ada risk management. Jadi kalau teman-teman mau pelajari treasury management itu memang sangat kompleks dan sangat banyak. Treasury management ini banyak sekali digunakan untuk perbankan ya. Perbankan di Indonesia ini rata-rata menggunakan, pasti menggunakan treasury management. Ada disebut manager treasury atau fund manager biasanya. Nah, tapi yang saya akan bahas adalah kita akan membahas di bagian risk management aja. Kita nggak ngomongin tentang yang lain. Saya nggak ngomong tentang cash management, kita nggak ngomong liquidity management, tapi saya akan bicara tentang risk management ya. Oke, risk management. Nah, biasanya risk management yang pertama untuk menyelesaikan resiko kita. Jadi kita nggak ngomong income, kita ngomong resiko. Resiko kita yang pertama adalah, maka kita biasanya manusia pasti ya, nggak diminta-minta pasti sakit, udah pasti itu, nggak mungkin nggak. Jadi sakit itu udah pasti, tapi kapan datangnya kita nggak tahu. Makanya biasanya ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi resiko, dan lain-lain. Misalnya kita membeli sebuah barang, mobil misalnya. Nah, kalau kita pengen kita nggak keluar uang cukup banyak, maka kita membutuhkan risk management dengan cara kita mengasuransikan mobil kita di asuransi resiko. Atau kalau kesehatan kita ya kita asuransikan untuk kesehatan kita, sehingga ketika ke dokter dan lain sebagainya kita bisa di cover seperti itu, sehingga nggak keluarin uang lagi. Ada juga risk management yang melakukan seperti ini. Kita melakukan pembelian secara berkala, misalkan per bulan atau per minggu, komoditas lain yang tidak memberatkan cash flow. Ingat, kata kuncinya adalah tidak memberatkan cash flow, teman-teman. Jadi jangan sampai kita membeli komoditas lain memberatkan cash flow kita, itu bahaya sekali. Cash flow itu artinya seperti kebutuhan kita ya. Jadi kita udah tahu nih, misalnya gaji kita 2 juta. Terus kebutuhan kita itu 1,5 juta. Nah, kita paksakan, pembelian rutin berkalanya kita ambil 1 juta gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi sebaiknya di bawah itu. Nah, saya ada ilustrasi di mana teman-teman cuman mungkin 1 bulan 150.000 itu bisa menyelamatkan menyelamatkan 5 sampai 10 tahun ke depan keuangan Anda gitu ya. Hanya dengan 150.000 atau sekitar $10 ya. Itu bisa menyelamatkan cash flow Anda atau bisa meningkatkan kekayaan Anda gitu. Nah, ini salah satunya beberapa contoh pembelian berkala. Nah, kalau Anda melakukan pembelian berkala Hang Seng di $10 ya, setiap bulan Anda nabung $10 pembelian indeks Hang Seng gitu ya. Anda akan melihat di tahun 2020, di akhir tahun 2020 Anda sudah untung $49 profit ya. Padahal Anda hanya mengeluarkan $600. Artinya Anda baru mengeluarkan kurang lebih sekitar 9 juta, Anda sudah untung $49. Kurang lebih seperti itu.
Kok kecil banget ya Pak ya? Iya sih, kan baru indeks ya. Ada juga yang kalau kita ambil Nikkei misalnya, gitu ya. Nah, dalam 5 tahun kita keluarin $600, ya, kita dapat 700 gitu. Nah, bayangin ini kalau kita terusin sampai 10 tahun, 20 tahun gitu. Hal-hal yang rutin hanya 150.000 mungkin nggak terlalu berat bagi kita, tapi itu bisa menyelamatkan kekayaan kita di masa yang depan gitu. Hanya dengan 150.000 ya, bayangin ya, dengan duit kecil banget tuh. Ibaratnya kalau kita bicara satu hari cuma 5.000 gitu. Tapi karena kita melakukan hal yang rutin, penukaran dengan sesuatu yang komoditas yang lain yang lebih menguntungkan, maka kita bisa mendapatkan profit atau kekayaan di masa depan. Nah, ini yang lumayan oke yaitu Dow Jones ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Dow Jones dengan pembelian $10 rutin dilakukan selama 5 tahun, teman-teman bisa dapat angka yang cukup oke gitu, yaitu profit $231. Wow. Bayangin teman-teman cuma dengan $600 dapat sekitar ya boleh katakan 30% ya, kurang lebih ya 30-35%. Nah, ada juga yang mungkin lebih menguntungkan lagi, misalnya ini ya, emas ya, teman-teman setiap bulan beli emas ya. Untuk sekarang memang emas harganya cukup tinggi ya, 1 juta per gram ya. Tapi teman-teman bisa lakukan ya, di beberapa instansi juga menyediakan kayak tabungan emas dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melakukan ini, teman-teman bisa lihat dari modal 600 kita sudah dapat 312. Hanya pembelian berkala saja $10, mungkin angka yang kecil banget ya, nggak mengganggu cash flow, dan nggak ada itu, sepengalaman saya nggak ada orang mati gara-gara $10 gitu ya, atau 150.000 ya, di uang kita 150.000, oh saya gara-gara 150.000 saya nggak bisa makan gitu, nggak ada kayak gitu ya. Gara-gara 150.000 kita nggak bisa makan, nggak mungkin ada ya. Nah, ini juga ada indeks paling tua di Amerika, namanya S&P 500. Jadi kalau kita melakukan pembelian berkala indeks paling tua ini juga menghasilkan profit kurang lebih 50% juga di 5 tahun gitu. Nah, Baik, ini cukup oke ya. Iya, sebentar. Slide-nya mungkin bisa dipindah. Ya. Ini kita masih melihat di sini di slide pembukaan. Mungkin belum terpindah slide-nya. Iya, masih slide pembukaan, masih tertampilkan di layar. Tunggu ya. Nah, sorry. Saya lagi ya. Bentar. Oke, mungkin dari sini ya teman-teman, pembelian berkala. Bisa kelihatan ya. Ini sudah di slide ya, di pembelian berkala. Iya, silakan dilanjutkan. Silakan lanjutkan, Pak. Nah, oke. Ini yang tadi Hang Seng saya bicara bahwa teman-teman dalam $600 teman-teman bisa profit 49 selama 5 tahun. Yang ini Nikkei. Yang di sini Dow Jones ya. Dow Jones salah satu indeks di Amerika. Tolong saya dikasih tahu ya kalau misalnya slide-nya mati, karena memang Google Meet punya kelemahan di situ memang. Nah, kalau ini yang emas masih bisa ngikuti ya, ada ya slide-nya ya. Terus yang di sini adalah indeks S&P 500. Ini adalah indeks paling tua di Amerika Serikat. Ini juga memberikan keuntungan yang kurang lebih mirip-mirip dengan emas gitu ya. Terus ada juga Nasdaq ya. Nasdaq ini juga salah satu indeks. Bayangin teman-teman cuma nabung 150.000
ya selama 5 tahun modal 600, Anda dapat juga 600. Wow, dapatnya 100% gitu. Nah, ini juga beberapa yang saya lihat kalau teman-teman melakukan per bulan $10 ya. Kalau teman-teman membeli Amazon, ini Amazon ya, ternyata di 5 tahun teman-teman bisa mendapatkan 2.300. Bayangin duit $600 jadi duit 9 juta bisa jadi sampai 25 juta dalam waktu 5 tahun. Nah ini Apple ya. Teman-teman membeli Apple secara rutin, membeli sahamnya gitu ya dari 1 bulan 150.000 misalnya seperti itu. Teman-teman bisa dapat profit sekitar hampir 30 juta ya, $2.500 ini. Kurang lebih. Atau mungkin teman-teman Microsoft, ya saham yang cukup tua, yang cukup lama juga, ya. Pembelian yang sama juga 150.000 per bulan. Teman-teman ternyata juga bisa dapat value yang cukup gede ya, 2.154. Dari modal hanya $600 kurang lebih atau sekitar 9 juta, Anda bisa dapat sekitar 25 sampai 30 juta dari saham ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk itu teman-teman perlu di dalam treasury management ini harus punya skill. Nah, skill ini ada skill investing, di mana skill investing ini adalah tahu mana yang baik untuk diinvestasikan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi skill ini dibutuhkan sekali. Oh, saya harus tahu nih yang mana yang baik untuk diinvestasi. Seperti itu. Dan komoditas yang mana yang kira-kira mampu memberi profit yang pas untuk kebutuhan kita. Nah, ini ada skillnya. Skillnya namanya investing. Skill ini juga akan memahami apa kekuatan sebuah komoditas gitu. Misalnya emas, kekuatannya gimana gitu ya. Hari ini emas naik, kenapa emas naik gitu ya. Kalau saya sebagai orang yang cukup lama di skill investing ini, saya udah memahami, oh emas naik karena utang Amerika mulai turun, jadi emasnya mulai dinaikkan seperti itu. Mereka harus membeli emas supaya untuk mengurangi utangnya mereka gitu. Mereka membayar utang, mereka membeli emas gitu. Sehingga emasnya naik. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih. Itu analisa ya. Dari skill investing ini menimbulkan analisa. Skill ini juga mampu memprediksi perkiraan harga di masa yang akan datang. Jadi kita bisa perkirakan gitu. Kira-kira nanti emas 5 tahun lagi jadi seperti apa gitu. Walaupun ya sekali lagi bisa saja prediksi itu salah. Tapi setidaknya 50% ke atas prediksi kita benar. Maka sudah boleh dikatakan skill kita itu sudah mumpuni. Jadi ibaratnya kira-kira nih prediksi saya GBP pound sterling akan menguat gitu. Ya, mungkin seminggu ini misalnya gitu. Nah, dia akan menguat gitu. Atau di cryptocurrency mungkin ya Bitcoin akan kembali ke $50.000 misalnya. Ya, itu salah satu kekuatan dalam prediksi gitu ya. Prediksi market ya. Oh, kira-kira dia akan naik ke $50.000 lah kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah skill dari investing. Jadi kita harus tahu, oh ini nih yang harus saya beli gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, minyak misalnya. Oh, minyak terjadi perang nih. Nah, kayak gitu. Misalnya minyak terjadi perang. Oh, berarti kalau terjadi perang maka butuh minyak dong. Ya kalau enggak gimana cara jalanin tank dan lain sebagainya. Butuh minyak. Nah, maka minyak akan naik. Seperti itu kurang lebihnya, ya. Jadi analisa-analisa seperti itu yang dibutuhkan dalam skill investing. Nah, ada juga skill trading, yaitu skill ini berguna untuk mengetahui sampai di mana harga akan naik atau turun di satu waktu. Jadi kita trading itu kita tahu nih kira-kira di minggu berikutnya ini jika terjadi kemarin ya fakta perdamaian antara
dua negara yang berperang, oh berarti kira-kira minyak udah nggak terlalu dibutuhin nih. Berarti demand-nya kurang. Oh mungkin dia akan turun sedikit gitu ya. Mungkin harga minyak US oil sekarang di angka 262, sekarang bisa sedikit turun lah ke $60. Nah itu skill ya. Di situ skill trading bisa menggunakan juga yang namanya pinjaman ya, pinjaman dana dari pialang atau broker. Jadi kita juga menggunakan itu. Nah, terutama untuk forex ya, karena perdagangan di dunia ini kebanyakan paling banyak adalah melakukan penukaran uang asing, mata uang asing, maka sangat banyak sekali diuntungkan forex ya, atau forex exchange ini akan sangat banyak sekali diuntungkan gitu. Nah, saya boleh catat di sini bahwa perputaran uang harian di forex itu mencapai 8,1 triliun dolar. Nah, ini kalau kita bisa memanfaatkan sedikit skill trading kita, mungkin hari ini kita membeli USD, mungkin besok USD akan naik 20 poin. Nah, 20 poin berarti dari 14.300 jadi 14.320. Nah, seperti itu. Nah, ini di skill trading ini kita bisa memahami seperti sampai sedetail itu kurang lebih. Ya, di skill ini juga memungkinkan Anda mendapatkan 1 miliar dolar pertamanya. Jadi teman-teman bisa dapat 1 miliar dolar hanya cuman di bawah modal di bawah 1.000 dolar. Itu bisa banget, dan bukan cuma bisa tapi saya sudah mengalaminya. Bahkan saya mengalaminya dari modal cuman 100 dolar ya. Oke, bicara sedikit tentang cryptocurrency, mungkin teman-teman bingung ya. Tadi kok dari tadi bicaranya tentang forex. Nah, saya bicara tentang cryptocurrency sedikit. Nah, cryptocurrency itu adalah blockchain keuangan. Jadi kalau teman-teman tahu blockchain itu seperti Gojek dan lain sebagainya itu blockchain ya. Blockchain itu ada, kalau di dalam database itu bahasanya adalah entitas. Entitas itu disebut blok di dalam blockchain. Nah, untuk mempersatukan antara satu entitas dengan entitas lain, nah hubungannya itu disebut chain. Kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman yang teknik informatika lebih memahami. Nah, ide awalnya dari cryptocurrency, sedikit pengenalan tentang cryptocurrency adalah memungkinkan seseorang mengirim dana antar negara dengan biaya yang lebih murah dari perbankan. Jadi kayak misalnya teman-teman mengirim dana dari kota Manado ke kota Berlin misalnya. Nah itu kalau perbankan bisa sampai 1 minggu biasanya, atau paling cepat itu 3 hari, ya. Tapi dengan cryptocurrency teman-teman cuma di bawah 1 jam. Nah untuk segi keamanan, untuk teman-teman pahami cryptocurrency adalah baru ya di dunia ini. Segi keamanan itu sangat kompleks dan terenkripsi. Kalau teman-teman TI pasti tahu tentang data enkripsi bagaimana, dan serta terbuka. Jadi bisa diaudit sewaktu-waktu. Bicara cryptocurrency yang paling penting juga karena ini menyangkut keuangan, maka kerahasiaan. Sangat rahasia karena dompet digital hanya berupa angka, huruf, dan tidak ada satupun orang yang tahu punya siapa ya. Nah, juga cryptocurrency lambat laun menjadi proyek-proyek keuangan. Nah, ini untuk perkenalan sedikit tentang cryptocurrency. Nah, sekarang saya mau kasih contoh dulu. Tadi ada skill investing, ada skill trading. Kita gabungin. Saya kasih contoh ya. Tahun 2016 konsep atau ide mobil listrik itu baru pertama kali dikembangkan. Mobil listrik ya. Banyak orang skeptis ya karena sudah ada ojol kok, ngapain sih pakai mobil listrik gitu. Nah, jadi buat apa sih mobil listrik, kan ada ojol gitu, buat apa gitu. Nah, bagi orang awam mungkin ya buat apa sih mobil listrik, nggak guna lah. Bahkan Indonesia sendiri, teman-teman kalau cek sejarah, Indonesia juga pernah menolak mobil listrik karya anak bangsa ya, karena alasannya tidak lulus uji emisi. Padahal mobil listrik nggak akan pernah keluarin emisi ya, nggak akan mungkin mengeluarkan emisi. Nah,
Bagi pemilik skill investasi dan trading akan berpikir, wah ini solusi nih. Oke, ada mobil listrik. Oke, dunia sedang boleh katakan kayak global warming dan lain sebagainya. Gimana sih caranya mengurangi polusi? Maka kemungkinan besar adalah mobil listrik ini adalah jalan satu-satunya gitu. Nah, skill investasi ini yang membuat kita menganalisa gitu. Nah, skill trading, di masa depan akan ada demand yang cukup besar gitu ya. Nah, itu yang kita simpan. Nah, jika pada tahun 2016 Anda tahu skill ini, skill investasi dan trading, mungkin Anda sudah membeli saham Tesla secara berkala dengan $10, $10, $10. Kelihatannya memang saham ini tidak menguntungkan dibanding dengan Apple, dengan Microsoft yang saya tadi tulis, dibanding dengan Amazon, mungkin nggak terlalu menguntungkan, tapi kalau kita mulai berkala nanti kita akan lihat hasilnya. Itu saya simpan dulu hasilnya seperti apa. Nah, mungkin tahun 2015 mungkin teman-teman juga bingung apa sih cryptocurrency dengan Bitcoinnya yang masih dipandang orang sebelah mata ya. Harga Bitcoin zaman tahun 2015 masih sekitar 2 juta rupiah ya, kurang lebih ya, 2 juta, 1 juta, 2 juta rupiah. Ya, buat apa sih ini Bitcoin? Nah, tapi kalau kita mengerti, bagi orang yang memiliki skill investing akan membeli Bitcoin secara berkala gitu. Kenapa? Karena dia akan berpikir di masa depan orang akan semakin cepat gitu. Pergerakan orang dari sini ke sini akan semakin cepat, maka membutuhkan transaksi yang begitu cepat gitu. Sehingga perputaran uang itu harusnya lebih cepat gitu dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, ketika kita memiliki skill ini, maka kita mulai melakukan investasi pembelian berkala ya. Nah, maka tentu kita dengan skill trading juga kita akan menjual di angka tertentu dan itu memungkinkan kita membeli kembali di harga yang lebih rendah. Itu skill trading. Nah, kalau kita melakukan itu, teman-teman bisa lihat dengan $10 yang sama, ketika kita mengerti sedikit saja tentang skill investasi dan skill trading, maka kita melakukan pembelian saham Tesla secara berkala dengan modal yang sama $600, teman-teman bayar 9.000, teman-teman bisa mendapatkan 9 juta, teman-teman bisa hampir mendapatkan 10 kali lipat dari dana teman-teman di 5 tahun setelah itu. Nah, ini yang terjadi ketika kita memahami skill ini. Nah, kalau teman-teman melakukan hal yang sama terhadap Bitcoin, itu lebih gila lagi. Teman-teman dengan hanya modal $600 atau sekitar 9 juta, teman-teman dapatnya $30.000. Itu artinya hampir berapa kali lipat itu ya, boleh dikatakan hampir 50 kali lipat dari uang yang Anda masuk. Jadi hanya membutuhkan 2 skill ini sebenarnya gitu ya. Nah, tentu saya harus ngomong sesuatu hal yang harus masuk akal dan realita, bahwa risk on risk management itu pasti ada. Jadi selalu ada resiko. Ingat ya, selalu ada resiko ya. Dalam pengelola resiko sudah pasti ada resiko. Tentu karena kita bermain di area resiko, maka pasti ada resiko. Nah, untuk pembelian komoditas apapun, jatuhnya harga sudah pasti menjadi isu utama resiko. Kalau Anda jatuh harga, udah pasti Anda, harga Bitcoin ini sempat jatuh dari harga 900 juta rupiah menjadi 500 juta. Nah, tapi kalau Anda punya skill investing, Anda mulai akan melakukan pembelian di harga 500 juta itu. Nah, atau skill trading, Anda akan mulai melakukan pembelian di harga 500 juta itu. Nah, untuk itu kita perlu memahami karakter. Nah, ini paling penting ya teman-teman. Karakter setiap komoditas yang kita simpan itu berbeda-beda. Karakternya seperti apa gitu ya. Kalau karakter rupiah, dari tahun ke tahun selalu terjadi inflasi 10%. Berarti akan terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Yaitu karakter sudah. Kalau karakter dolar, dia menguat karena dipakai seluruh dunia ya. Gitu. Nah, karakter komoditas. Jadi ada beberapa komoditas yang saya bagi 2, yang menurut saya paling gampang, yaitu ada komoditas yang kita bisa beli langsung dan bisa simpan, gitu ya.
dan pembelian hanya pesan harga atau kontrak for difference atau margin. Dalam bahasa tradingnya margin ya. Nah, pembelian langsung ini memiliki resiko paling aman pada cara beli komoditas apapun ya. Misalnya kita pembelian saham Unilever, nah itu aman banget tuh. Atau pembelian saham BCA itu aman. Asal yang penting kita ketika dia turun kita nggak usah panik ya. Kita tetap melakukan pembelian berkala, maka saham itu akan saya jamin pasti paling aman gitu ya. Atau pembelian cryptocurrency misalnya, ya pembelian cryptocurrency gitu ya, atau pembelian fisik ya, fisik US dollar kita beli fisik kita simpan, pembelian emas kita simpan gitu ya, atau pembelian cryptocurrency seperti Bitcoin, saya beli Bitcoin saya simpan gitu ya. Harga mau turun mau naik terserah, pokoknya saya tetap melakukan pembelian berkala. Maka itu yang lebih apa? Ya, lebih ini ya, lebih aman ya, karena pembelian langsung. Nah, ada karakter komoditas yang kedua, pembelian dengan pesan harga atau contract for difference, CFD ya, atau margin. Nah, ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Nah, sistem CFD itu jika dijelaskan kurang lebih seperti ini. Jika harga USD sekarang 14.000, harganya sekarang nih, harga hari ini, saat ini teman-teman live ini harganya 14.000. Kita membeli 100 USD, saya mau beli deh 100 US dollar. Tapi saya nggak mau keluarin uang 1.400.000. Nah, di CFD bisa. Loh, kok bisa, Pak? Nggak perlu. Iya, karena cuma kontrak harga saja. Nah, kita cukup punya dana 10.000, sudah bisa beli. Bisa ya? Bisa. 10.000 rupiah aja udah bisa beli 100 US dollar. Nah, itu hebatnya CFD. Nah, sudah bisa melakukan pembelian 100 dolar ya. Nah, jika harganya naik, karena kita udah beli tadi 100 dolar, jika naiknya harganya 15.000, maka keuntungan kita adalah 100 USD dikali 1.000 rupiah. Di mana maka total keuntungan kita itu 100.000. Hanya modal 10.000. Loh, kok bisa gitu, Pak? Ya memang seperti itu sistemnya. Jadi ada karakter komoditas yang seperti ini gitu. Teman-teman harus ngerti, oh gitu tuh. Tapi resikonya cukup tinggi. Karena kenapa? Jika dia turun ke angka 13.990 rupiah, turun 10 rupiah saja, maka kerugian kita sudah 100 USD dikali 10 rupiah. Maka total kerugian kita adalah 10.000. Nah, ketika total kerugian kita 10.000 dengan modal 10.000, maka modal kita akan habis. Nah, itu yang orang sering, kalau kita main di forex itu sering habis. Nah, ini yang dilakukan. Jadi mereka menggunakan kontrak for difference. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau di cryptocurrency Anda cuma membeli punya sesuatu yang bisa Anda pegang, ketika dia turun ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah. Yang penting tadi saya bilang bahwa ini bukan uang dapur ya, atau uang yang Anda butuhkan gitu di cash flow. Nah, tapi kalau Anda mau melakukan yang CFD ya bisa juga seperti itu. Nah, Anda hanya memesan harga. Jadi ada dua karakter sebenarnya. Anda cuma memesan harga, harganya segini. Kalau dia naik ya Anda untung besar. Tapi kalau Anda rugi ya kerugian Anda cuma 10.000 gitu. Nah, di sini akan cukup banyak kompleks yang Anda harus pelajari ya. Kalau di karakter komoditas yang CFD ini. Oke. Baik. CFD Di ini sini juga kami hebatnya masih di CFD. Ya, sorry. Iya, mohon maaf ini Pak Ivan. Ini kami masih di slide 9, mungkin bisa dipindahkan ke berikutnya. Oke. Yaitu karena memang jeleknya si Google Meet adalah dia nggak bisa ngikutin slow, kadang-kadang. Iya, slow pembinaannya. Nanti Baik, teman-teman silakan. bilang ya kalau misalnya ini bisa atau masih bentar ya. Aku dulu mungkin presentasi lagi. Oke. Nah, dua karakter komoditas tadi ya, di mana
Nah, di CFD ini juga memungkinkan kita selain opsi beli dulu, kita juga bisa melakukan opsi jual dulu gitu. Itu bisa. Nah, itu karakter ini memang karakter yang agak liar. Di karakter komoditas memang CFD itu karakternya agak liar. Bisa jual, bisa beli. Di awal mulai start tuh, aku nggak punya barang tapi bisa jual, bisa. Nah, itu hebatnya di CFD. Cuman ya, kita harus tahu resikonya. Resikonya sangat tinggi banget ya. Nah, di opsi jual, di mana harga USD sekarang itu 14.000, kita bisa membuka jual dengan harapan jika harga turun kita mendapatkan keuntungan. Nah, karakter CFD juga menuntut kita melakukan perhitungan yang detail, penghitungan dengan teliti, serta analisa. Jadi, kalau teman-teman nggak punya skillnya, saya katakan tolong jangan pernah bermain di CFD. Ya, CFD itu kalau Anda dikatakan ini loh bermain emas menggunakan forex dan lain sebagainya, $1.000 jadi 10.000, iya, orang itu punya skill. Ingat, dia punya skill, Anda belum punya. Kalau Anda nggak punya, lebih baik jangan pernah sentuh CFD. Tapi kalau Anda punya duit berapapun, Anda bisa dapat dari CFD ini ya. Oke, apakah Anda siap memiliki skill ini? Nah, ini satu hal yang mungkin teman-teman tunggu. Saya punya beberapa testimoni yang sudah belajar di saya. Tentu teman-teman bisa terlihat ya di layar. Ada yang Kami baru ini 2 minggu dapat 2. masih di karakter komoditas. Kami masih di slide karakter komoditas. Masih itu ya. Oke. Bentar. Memang seperti ini. Sabar ya. Nah, saya sih sudah cukup mengajar dari tahun 2018. Saya punya grup ya, namanya Tukang Jaga Lilin sama Billionaire Club. Teman-teman, kalau saya ngajar memang saya straight banget. Saya selalu ngomong bahwa kalian dari modal $1 dulu itu bisa ke ratusan dolar ya. Ini teman-teman yang sudah pernah ikut di kelas saya ya, 750.000 jadi $2.000 dalam 2 minggu dan lain sebagainya. Sekali lagi jangan lihat, wih untungnya seperti itu ya dengan belajar investing sama trading doang. Iya, ingat itu skill ya teman-teman ya. Itu bukan untuk dipamerin, itu skill. Kalau kalian nggak punya skill nggak mungkin dapat nih, gitu ya. 150, ada yang $150 jadi 2.300 dalam 10 hari. Mungkin saya nggak bisa juga gitu, tapi mereka punya skill dan keberanian yang tinggi dengan analisa tentunya yang kuat. Tapi saya mengajarkan itu juga, gitu ya. Juga ada yang ini di cryptocurrency juga salah satu koin namanya Bitcoin Diamond BCD itu bisa sampai 7 kali lipat modal dan lain sebagainya. Memang seperti ini kalau kita punya skill ya. Ya ada juga yang 200% ya. Dalam waktu 3 minggu 300% dan lain sebagainya. Ya, ini memang ada juga yang dengan 5.000 dapat 12.000. Ini ditunjukin. Ya, ini CFD ya. Ini CFD itu seperti ini modelnya. Ya. Nah, ini trading ya, teman-teman. Trading dan investasi harus belajar skillnya. Jangan pengen ini dulu deh. Yang penting Anda harus tahu dulu skillnya. Nah, seperti ini juga ya. Bisa ngikutin terus slide saya? Ini kami masih Di di sini ya. testimoni, slide-nya. Soalnya saya nggak ada monitor. Nah, ini salah satu count trading saya. Bisa terlihat? Oke. Ini ya. Coba sih aku pakai. Bentar ya. Bentar. Saya coba pakai ini deh.
Oke, bisa melihat ini salah satu, sorry. Nah, kalau kita punya ilmunya ya lebih gampang kelihatannya mainnya. Kok gampang ya? Ya, karena Anda punya ilmunya. Ya, ini salah satu akun saya yang saya kelola, dana kelola saya sendiri pribadi. Ya, depannya memang saya tutupi sengaja. Nah, hari ini saya ingin berbagi sih untuk teman-teman. Saya biasanya di luar untuk mengajar itu saya sengaja mahalin karena saya udah capek ngajar teman-teman, jujur. Jadi biasanya di luar sana saya tarif itu 25 juta. Tapi untuk alma mater saya kasih special class, tapi beginner sekali ya, bukan 25 juta. Jadi beginner class ini cuma untuk kelas ini aja, hari ini doang. Itu saya kasih harga spesial di angka 2 juta. Dengan catatan, teman-teman uang ini saya kembalikan jika teman-teman benar-benar serius menyelesaikan pelatihan ini dengan baik dan benar. Nah itu mungkin dari saya. Ini kalau Anda mau melakukan ini, silakan WA ke saya dan ketikkan promo DLS. Kan ke Mak Mario dulu. Baik, baik, terima kasih. Baik, jadi kita ada special offer ya. Jadi kalau ada 2 juta kemudian dikembalikan kalau sudah menyelesaikan pelatihan. Berarti benar Yes. dari Karya. Jadi kalau tidak selesai berarti Betul. uang itu hangus berarti ya. Oke. Baik, jadi ini special offer dari Berarti ya mereka berarti nggak komitmen. Iya, berarti nggak komitmen. Jadi harus benar-benar menggunakan sharing dari Pak Ivan Gideon, itu nama lengkapnya Ivan Wijaya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini kita akan buka 1-2 penanya. Silakan untuk bertanya kepada saya panggil saja Kak Ivan ya, Kak Gideon. Tidak usah pakai Pak ya, nanti terlalu resmi. Gitu. Silakan bagi rekan-rekan yang mau Ivan bertanya aja. seputaran Iya, Ivan aja terlalu ya. tua. Nanti terlalu tua kita. Ya, jadi bertanya seputaran untuk kripto maupun untuk bisnis kripto maupun untuk forex, silakan ya. Silakan kami buka pertanyaan untuk 1-2 orang penanya. Dipersilakan. Baik, sambil menunggu penanya ya, saya akan diskusi ya kayak Ivan ini sebut-sebut mengenai pembelian berkala gitu ya. Dari kita punya ilmu trading, harus punya untuk yang investing, tapi sering disebut dengan harus secara berkala atau pembelian berkala, atau kita sering sebut di hal lain, di daerah lain itu namanya dollar cost averaging. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari pembelian berkala ini? Ya, sambil kita menunggu pertanyaan. Ya, bentar ya. Bentar. Saya tampilkan dulu di screen-nya. Oke ya. Oke, pembelian berkala itu tujuannya adalah kita ini punya resiko, jadi ada dana yang harus kita sediakan, tentu untuk dana boleh dikatakan dana yang benar-benar kita sediakan untuk kita butuhkan sewaktu-waktu. Tapi di dana yang kita sediakan itu harus dibagi lagi. Jadi harus dibagi lagi, ada dana yang lebih kecil lagi yang untuk kita sisihkan untuk pembelian ke komoditas lain, sehingga kita bisa ketika
di waktu yang mendatang 5-10 tahun ke depan kita bisa punya dana itu gitu. Boleh katakan kalau dalam PNS itu boleh katakan dana pensiun lah, kurang lebih seperti itu. Ya, karena dia berkala ya, seperti itu. Gitu Pak Mario. Baik, silakan lagi kepada teman-teman bila ada yang mau bertanya ya hal seputaran untuk kripto dan trading forex ya. Kami persilakan. Selamat pagi, Pak. Saya Pagi Bu. Vivi, ya, Pak Gideon ya. Salah satu dosen ya. Memang sangat menarik. Sekarang begitu banyak instrumen investasi kan ya. Kemudian memang Betul. saat ini cryptocurrency ini sangat dilirik dan saya juga salah satu yang melirik cryptocurrency itu sendiri, yaitu Bitcoin. Cuman yang tadi tentang masih yang pembelian berkala itu, apakah pertanyaan saya, apakah ketika kita beli berkala kan naiknya harganya pasti naik dan turun ya, tidak terus naik, betul, tidak turun seperti itu. Nah, pada saat kita pembelian berkala, apakah misalnya kita set sebulan sekali gitu, apakah kita tetap harus melihat tren naiknya dan turunnya, ataukah ya mau naik atau turun ya pasti saya harus sisihkan uang untuk tiap bulan saya beli berapapun harganya, seperti itu. Apakah seperti itu atau harus tetap mengikuti tren naik dan turunnya? Terima kasih. Iya. Saya langsung jawab ya. Jadi gini, kalau kita punya skillnya, skill investasi sama trading, kita bisa menunggu. Kira-kira harga ini kurang lebih sih, ini masih di atas nih harganya. Kita bisa nunggu. Agak turun sedikit, saya melakukan pembelian. Gitu. Jadi misalnya kemarin harga Bitcoin di angka berapa udah tahu. Jadi kira-kira di angka 58.000 saya bilang udah sold out semua, jual semua, keluar. Nah, ketika di harga 500 kemarin mulai pembelian lagi. Nah, itu kalau punya skillnya. Nah, kalau kita nggak punya skillnya gimana? Nah, itu tadi yang saya tulis yang saya kasih ke teman-teman, hanya pembelian $10 atau 150.000, itu kita nggak punya skill tuh. Hanya melakukan hal yang pembelian secara berkala ya. Nah, yang terjadi apa? Harga kita mungkin 150.000, mungkin di bulan lalu kita dapat Bitcoin di harga 900 juta gitu. Tapi di bulan ini kita dapat 500 juta. Nah, artinya kita terjadi yang namanya averaging. Nah, rata-rata harganya terjadi rata-rata. Nah, kalau mungkin belajar data dan lain statistik dan lain sebagainya, kalau kita sudah averaging, udah di rata-rata, ya harga kita akan lama-lama, kalau kita banyak pembeliannya di bawah, maka rata-rata harganya akan ke bawah. Gitu. Kurang lebihnya ya. Tapi kalau kita punya skill investing sama itu, trading, maka kita akan ngerti, oh kira-kira harga ini harga tinggi nih. Gitu. Nanti dulu deh, saya keep dulu 1 minggu. Nah, kayak bayangin tadi yang saya kasih itu hanya orang yang tidak segitu gitu. Kalau punya skill ya pasti lebih. Gitu sih. Mungkin bisa menjawab ya, Bu Vivi. Oke, terima kasih Pak Gideon. Mungkin bisa ini ya, untuk kan ini kebanyakan teman-teman mahasiswa, mungkin bisa kasih beberapa
tips atau seperti apa memulai Ya. trading itu. Mungkin kan sekarang mereka belum memiliki uang yang ya mungkin juga ada, tapi juga mungkin dari yang kecil-kecilan seperti apa, atau memang dalam trading itu harus mengenal uang dalam jumlah yang Memulai besar. pembelian berkala ya. Ya, ya mungkin seperti Ya. itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Baik rekan-rekan, ada lagi satu penanya lagi. Ya. Iya. Jatuh $10 per bulan loh. Mungkin saya tambahkan Ya, sedikit Pak Mario. Ya, Itu silakan. tadi contoh Ya, yang saya silakan. kasih hanya 150.000 per bulan ya, $10. Itu boleh dikatakan sangat-sangat kecil ya. Enggak itu. Itu sebenarnya sejalan dengan pinta nabung saham itu. Itu sih. Baik, silakan bagi teman-teman yang lain, kita masih ada beberapa saat lagi waktunya. Bisa untuk lewat raise hand atau bisa menggunakan fitur chat atau bisa langsung unmute sendiri ya untuk bisa bertanya ya kepada pembicara untuk sesi hari ini. Nah, mungkin saya lanjut dulu ya. Tadi ada hal-hal yang menarik ya. Jadi sebenarnya tadi sudah diangkat oleh Ibu Vivi ya, atau Mem Vivi, bagaimana kalau masih dengan usia muda. Nah, bisa mungkin diberikan tips dari Pak Ivan itu gimana sih kalau belum ada penghasilan, ini kan anggapnya masih banyak menggantungkan dari uang saku ya, uang saku orang tua gitu. Bagaimana sih atau tempatnya di mana sih yang bagus begitu untuk mulai ikut dalam kripto ini gitu. Ya, kalau kripto mungkin pembelian koin-koin yang cukup terkenal ya, seperti Bitcoin gitu. Kalau kripto, kalau di saham kita beli yang sesuai kebutuhan, misalnya kita sering pakai sampo Pantene atau sampo apa gitu, itu yang misalnya dikeluarkan beli Unilever di saham, kurang lebih seperti itu. Itu cara paling gampang tuh, tanpa skill ya, tapi ya tentu nggak bisa maksimal angka yang bisa kita dapat ya. Kita mau Tesla lah, tadi harus menggunakan skill dan trading gitu. Tapi kalau hanya Microsoft seperti itu ya sembeli yang cukup mumpuni lah gitu. Itu Pak Mario, ada Julius apa itu? Ya, ini ada yang bertanya dari Afrian. Jadi bagaimana kalau dibeli harga tertentu kemudian berapa hari kemudian kurang begitu ya? Apakah di cut loss saja begitu ya? Ini dari Afrian saya bacakan. Bagaimana ketika kita membeli koin harga tinggi tapi berapa hari kemudian koin tersebut turun? Apakah harus tetap tahan atau bisa cut loss saja? Mungkin bisa diberikan penjelasan. Ya. Makanya kembali tadi saya bilang kalau kita mulai pembelian berkala maka ingat, tapi benar-benar uang itu ketika itu bukan uang dapur ya istilahnya. Jadi bukan uang yang kebutuhan kita. Jadi uang yang benar-benar kita gunakan gitu. Ibaratnya kita
nabung nih 5.000 per hari gitu. Nah, ketika harga turun bagaimana? Kalau saran saya, kalau selama kita tidak membutuhkan uang itu, maka kita bisa melakukan pembelian kembali di harga yang turun. Nah, bulan depan ya harga nggak akan kemana-mana di situ terus gitu. Tapi kalau Anda melakukan pembelian lagi, di harga yang tadi Anda harganya mungkin tadi di 900 juta, mungkin sudah turun ke angka 750, 300, 700 kan turun lagi ke angka 600 gitu. Nah, seperti itu. Jadi saran saya tetap uang kebutuhan misalnya jangan sampai uang kuliah Anda gunakan untuk melakukan pembelian seperti itu. Wah, saya sangat tidak merekomendasikan itu. Baik, ini ada juga penanya, ya. Langsung ada muncul 3 penanya. Yang pertama dari Talita, yaitu saya bacakan. Gitu Pak Mario Apakah mungkin. kalau mau trading itu, ya. Ini ada lagi masuk beberapa pertanyaan. Ada 3 penanya. Saya bacakan yang pertama dulu dari Talita Kum. Selamat pagi, saya ingin bertanya, kalau mau trading itu broker, apakah bisa dipercaya broker itu? Karena dengar-dengar ada broker yang tidak bisa dipercaya. Ya, itu dulu. Nah, yang pertama dari 3 penanya yang baru masuk. Apakah broker bisa dipercaya? Ya, oke, di Indonesia kalau untuk cryptocurrency, kita bicara cryptocurrency dulu. Ada beberapa broker yang sudah terdaftar Bapepti. Jadi ada satu badan di Indonesia namanya Bapepti ya. Mungkin nanti saya ketik Bapepti gitu ya. Itu yang mengatur perdagangan cryptocurrency komoditas di Indonesia, termasuk cryptocurrency. Gunakan adalah toko kripto kalau di cryptocurrency ya. Itu itu toko kripto. Kalau yang di kripto broker besar dunia dari Binance ya, itu untuk cryptocurrency. Tapi untuk forex ada juga beberapa broker di dalam dan di luar negeri yang bisa dipercaya juga banyak sih sebenarnya gitu. Kalau nggak bisa, nggak mungkin saya sampai taruh uang jutaan dolar di broker luar kan gitu. Itu sih. Semoga menjawab. Baik, berikutnya ada penanya yang kedua dari Patricia Todo. Kenapa dalam beberapa minggu ini hampir semua kripto mengalami loss yang sangat signifikan? Apa penyebabnya? Apakah ini saat yang tepat untuk membeli karena harga sedang turun atau kita tunggu sampai harga stabil? Baik, teori pasar itu terbentuk karena adanya supply dan demand. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang membutuhkan gitu. Nah, harganya yang pertama boleh dikatakan harganya memang sudah cukup tinggi. Dalam pengertian kalau dia tinggi maka ada beberapa orang yang akan mengambil profit gitu ya, akan mulai mencairkan profitnya dia sehingga dia menjual. Nah, tapi bagi kita saat turun ini sebenarnya saat yang tepat untuk kita mulai melakukan pembelian. Artinya bukan berarti nunggu turun dulu baru kita beli, tidak. Tapi kalau kita melakukan itu secara berkala seperti saya bilang, itu tadi dia lalu
ke rata-rata harga kita gitu. Jadi kita nggak mungkin harganya terlalu tinggi gitu. Nah, jangan tunggu harga stabil, karena harga nggak akan mungkin stabil. Ya harganya ya begitu Bill, ibaratnya kayak jantung ya, jantung kalau nggak naik turun ya mati. Jadi kalau stabil dia gitu ya mati. Nah, market kan nggak mungkin seperti itu lurus terus gini kan mati. Nah, dia tetap akan naik turun gitu. Pasti naik kita beli, ketika turun tetap kita beli. Harganya selalu kita dapat harga yang stabil terus. Jadi harga rata-rata. Jadi rata adalah menstabilkan harga kita sendiri gitu. Mungkin itu bisa menjawab. Baik, terima kasih. Ini saya akan langsung penanya ketiga dan keempat. Saya satukan saja. Jadi yang pertama dari Tilianti Imbang, di mana atau waktu kapan open posisi yang tepat dan kapan close di waktu untung dan waktu rugi. Kemudian ada juga dari Sarudin menanyakan bagaimana risiko kalau memakai robot dalam aktivitas trading. Ya, silakan. Pak Gideon. Oke. Open posisi itu tepat. Kalau saya, kenapa? Kalau Anda tunggu minggu depan, saya yakinkan Anda. Nah, kapan waktu yang tepat Anda lakukan? Kalau Anda posisinya tadi adalah sebagai risk management, dia pembelian secara berkala, maka Anda melakukannya setiap bulan, rutin. Karena ini tidak ada orang yang akan apa namanya beritahu Anda kamu harus beli ini terus ya. Karena tidak ada orang yang melakukan itu, maka Anda harus mendisiplin diri sendiri. Seperti saya bilang tadi, Anda sudah belajar tentang disiplin gitu. Nah, mendisiplin diri sendiri. Saya akan melakukan pembelian secara berkala. Nah, kapan kita close ya? Waktu untung dong, jangan waktu rugi dong. Nah, kalau CFD seperti saya bilang skillnya lebih dan lain sebagainya yang bagaimana. Robot itu boleh dikatakan bisa juga berbahaya, bisa juga tidak, tergantung dari marketnya. Karena saya kasih tahu market itu selalu dinamik. Ya, bisa jadi algoritma yang Anda pakai di robot itu mana mungkin bagus. Tapi di saat market bergerak, mungkin robot Anda akan kalah. Benar bisa apa namanya boleh katakan memberi hasil yang cukup apa namanya cukup konsisten. Saya nggak kata tidak secara konsisten itu kadang bisa kadang tidak gitu. Nah, mungkin saat ini robot yang Anda pakai mungkin bisa, tapi di saat yang ke depan belum tentu, karena sekali lagi saya bilang bahwa market itu selalu dynamic gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari ya Pak Mario. Pak Irfan Sudah? ya, cukup jelas menurut saya. Dan rekan-rekan di sini ada slide-nya yang raise hand. iya. Mungkin bisa. Oh ya, mungkin silakan.
untuk lewat chat atau langsung unmute? Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya yang raise hand. Pertama-tama ya, ini sangat buat saya hal baru, penting sekali. Tadi disampaikan oleh Pak Ivan soal samaan frekuensi. Saya baru paham bahwa uang itu komoditas. Jadi, terima kasih sekali, ini suatu pengetahuan baru buat saya. Yang kedua, saya sebenarnya tertarik dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ivan mengenai teknik daripada trading. Siap. Saya sangat tertarik sekali, Pak Ivan, karena begini, mungkin saya pemula lah, gitu, nyoba-nyoba, ada istilah beginner luck, gitu ya, beginner luck, saya pernah rasakan itu. Akunnya tumbuh sampai 500%, kena MC habis itu. Kena MC ketika ada news, ya sudah. Ya. Jadi maksud saya apa yang Pak Ivan sampaikan di dalam judul tadi di atas bukan tidak mungkin, sepanjang tekniknya dipelajari dengan baik. MC margin call. Pak, saya MC margin call. Saya belajarnya ya otodidak dari YouTube, gratisan lagi, gitu kan. Itu mungkin yang saya pahami. Saya meyakini kita perlu mentor. Jangan coba-coba cuma otodidak begitu. Ini saya share pengalaman saja. Otodidak, terus pakai YouTube yang gratisan, sumbernya maksudnya. mentor, betul. Mentor sangat diperlukan. Jadi jangan, saran saya kalau emang ingin terjun ke trading, kepada semua apa yang hari ini join, carilah mentor. Jangan coba sendiri tanpa mentor. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali, sangat penting dan berharga sekali pertemuan hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mario Vitores dan Bapak Gideon Ivan serta penyelenggara meeting hari ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunis atas masukan. Sarannya memang betul, rekan-rekan dalam semua bidang memang membutuhkan seorang mentor, ya, agar bisa terarah nanti. Tujuan kita bisa diarahkan oleh mentor kita. Ya. Nah, di depan di slide itu sudah ada nomor WA dari Pak Ivan, ya. Silakan nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan hubungi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik yang saat ini diwakili oleh Kepala Program Studi Teknik Informatika, MVV Debi Komenap, STMCS, dan kepada rekan sekalian, panitia, para dosen maupun mahasiswa di Fakultas Teknik. Dan dari alumni juga tetap akan ada kegiatan. Minggu depan itu ada mengenai desain grafis yang akan dibawakan oleh Pak Vicky Bawangun, ya. Beliau itu sudah sementara banyak ya proyek dengan studio di Jepang, ya. Dan tentunya saat ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ivan Wijaya, atas kita sering waktu kuliah dengan Ivan atau Gideon, ya, yang sudah memberikan waktunya kurang lebih hampir 2 jam bersama-sama dengan kita untuk memberikan sharing ilmu atas suatu topik yang sangat hangat, ya, dalam beberapa tahun terakhir atau kurun waktu ini, memberikan banyak ilmu bagi kita. Nah, juga kalau ada juga kata sambutan atau dalam hal ini kata penutup dari MVV, kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Mario. Jadi di penghujung acara ini, saya mewakili Fakultas Teknik, mewakili dekan dan juga wakil dekan dan seluruh sivitas akademika ingin mengucapkan terima kasih kepada
Pak Ivan yang sudah memberikan ilmu yang baru ya, hal-hal yang mengenai investasi hari ini, cryptocurrency dan juga forex. Kiranya apa yang sudah diberikan, kontribusi dari alumni sangat diapresiasi dan sangat berterima kasih bagi alumni yang sudah berkontribusi dalam rangka webinar series untuk menuju Disnatalis Fakultas Teknik di bulan Agustus. Jadi saya mewakili dekan juga sangat berterima kasih kepada Pak Ivan juga Pak Mario, dan kiranya mungkin di webinar-webinar berikut kita bisa juga ketemu lagi. Dan untuk seluruh mahasiswa dan juga dosen-dosen yang sudah sempat join hari ini, diucapkan terima kasih, dan mungkin nanti diumumkan kembali untuk webinar di minggu depan juga masih rangkaian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mario tentang desain grafis ya. Nah ini pasti juga topik yang, apalagi pembicaranya alumni yang sudah ahli di bidangnya. Mungkin dari saya itu, Pak Mario, terima kasih banyak. Ya. Mungkin kita bisa tutup webinar ini dengan doa salian. Terima kasih, Bu. Tahu ini alumni masih ingat ya, Pak Mario sama. Masih. Siap, masih. Iya, oke. Kita doa salian bersama. Let us remember that we are in holy presence of God. I will continue, oh my God, to do my action for the love of you. Father, Son, Holy Spirit, pray for us, live us in the heart, forever. Pray for us forever. Dan jangan lupa daftar hadir untuk yang hadir. Ya, terima kasih banyak semuanya. Daftar hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Ivan.